There's only love moves between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Jadi guys, hari ini kita kedatangan tamu tuh profesional banget. Gue tuh langsung jiper, udah cuma krunya satu, mana partner lo? Lagi photoshoot. Apa? Photoshoot. Lagi syuting. Oh lagi, oh iya, syuting juga. Maklum ya. Personalnya ada 4. Kita berempat. Ada Oh, iya, 4. iya, iya. Bagi Juga. ininya juga, bagi duitnya juga. Bagi empat. krunya juga, oke. Daniel punya timnya serius banget tuh, apa kayak LED di mana-mana, terus kameranya juga pakai kamera video Itu langsung. buat vlog lo kan? Iya. Iya. Enggak, jadi gue ada acara namanya Daniel Tetangga Kamu gitu ya. Nah, di sini gue emang pengen punya standar sendiri lah kayak gitu. Makanya jadi standarnya ya ini pengennya profesional gitu. Lihat dong kameranya guys. Ada Ini flag guys. wajib. Ada flag. Ini wajib di subscribe. Profesional. Wajib di subscribe dari Mananta karena ini niat. Sesuatu yang niat tuh biasanya hasilnya bagus. Kita habis nangis-nangisan guys tadi. Itu ternyata dia ini loh sangat Bener-bener pembawa acara. pembawa acara. Jadinya susah mau nge-YouTube sama dia tuh susah deep gitu loh. Kalau ngajak orang ke bawah suasana, gue jarang nangis loh. Serius? Gak, lo tanya deh. Iya kan, aku susah banget nangis, tapi tadi tuh gue kayak kebawa emosi, flashback gitu. Wow. Ntar kalian harus nonton. Kalau Nonton penasaran di Iya. tetangga kamu. Aku naik angkot, aku casting, aku sampai jual motor buat aku hidup sama aku syuting film waktu itu gitu. Aku bangun dari nol, tapi dirusak cuman sama fitnah kayak gini. Tapi gila sih, kalian tuh powerful banget sih. Beneran powerful banget, kayak cara respon kalian ngadepin masalah sebagai seorang suami istri itu bener-bener kayak menginspirasi gue banget dan wah beneran deh. Sama-sama lah. It's so good, it's so good. Pengalaman kita buat anak nih belum nih. Nah, ada lagi dramanya. Oh iya, it's okay lah. Ini karena kalau misalnya kayak gini kan lu nggak bisa apa, lu tau gak sih, gue pas pertama kali punya anak, itu ya, ketika datangnya sebuah cinta baru, datang juga ketakutan baru gitu. Yang tadinya gue nggak pernah tuh kayak, gue nggak perlu ya karena gue sama istri aja berdua gitu. Tapi ketika begitu punya anak, wow, gue nggak pernah bisa ngerasain cinta segini juga nih sama anak nih. Tapi yet at the same time, bener-bener gue jadi banyak ketakutan juga. Jadi lebay, seorang ayah, lebay. jadi lebay, jadi kayak, aduh, lu pasti nanti ngerasain, pasti ngerasain. Tengah malam lagi bangun gitu, lagi ngeliatin anak lu, I love your my kid gitu ya. Dan habis itu lagi dia nafas gak ya? pasti ngerasain gitu kayak ya? ini Sampai segitunya? segitunya dia kok kayak gerak gitu ya? Ya lu kayak akhirnya lu sentil gitu, oh masih gerak gitu. jangan disentil. Tapi lo pengalaman lo pas anak pertama kali ya, mungkin yang lebih masih kikuk-kikuk nih buat pelajaran buat kita juga. Iya. Lo sebagai bapak, peran lo tuh sedalam apa waktu ngurusin anak? Gua momen yang paling gua kangenin hari ini ganti popok anak gua sendiri. Really? Ya. Sayang Ya. rasa gitu kan? Dengan pupuknya, dengan pipinya kayak gitu. Jadi itu momen yang sampai hari ini gue kangen banget. Karena apa? Karena di situ ketika gue lagi ganti popoknya, dia ngeliat mata gue ngeliat mata dia, gue yang cuma ini, abis itu gue ambil ini everything gitu, abis itu gue gini lagi. I think itu momen yang berharga banget. Gue ngerti effortnya banyak atau mungkin kayak udahlah suruh mbak aja gitu. Tapi buat gue itu momen yang berharga banget buat gue. Tapi lu pas lagi punya anak, ya, maksudnya lagi masih pada baby nih gitu kan, bawaannya kan pengen ketemu anak terus kan? Ya. Lo jadi malas kerja gak sih? Iya. Biasanya kan gitu. Banget. Oh ya? Kalau dia kan kerjanya bukannya kayak main sinetron yang Harus stay di lokasi gitu Iya. kan? sampai malam pagi dan Tapi segala pernah macam. nggak? Nolak kerjaan pernah. Nolak? Oke, itu maksud gue. Nolak kerjaan pernah. Gue lebih pengen kayak sama anak gue, sama istri gue, kita bener-bener ya iyalah pastilah. Takut kan sering kayak tiba-tiba wah
begitu gue nengok anak gue udah bisa jalan gitu. Gitu, karena lu fokus sama kerjaan banget gitu ya. Makanya jadi gue bener-bener kayak sebisa mungkin ada gitu sebagai seorang ayah hadir gitu untuk Waktu demi waktu ya. waktu demi waktu bro. Cepet banget soalnya bro. Tiba-tiba lu nengok tiba-tiba wih, gila dia udah bisa jungkir balik gitu. Main sirkus. Karena anaknya pemain sirkus. Tapi lo ini nggak sih tipikal yang orang tua yang Protektifnya terlalu iya, berlebihan. dalam arti gini, maksudnya lo udah nentuin nih dari sekarang anak-anak lo harus misalnya gitu, harus kayak lo juga terjun ke dunia entertain. Atau lo tipikal yang memberikan kebebasan kira-kira anak gue mau jadi apa ya udah terserah mereka gitu. Tugas gue sebagai orang tua adalah mendorong dia ke potensi maksimal dia, tapi potensi maksimal dia itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tuh punya rencana apa untuk dia, nanti gede mau jadi apa. Gue basically tugas gue adalah mempersiapkan fondasinya. Karena setelah dia umur 17 tahun, 18 tahun, udah gue nggak, parenting itu namanya kan the art of letting go. Jadi kayak kalau misalnya lo sampai dia umur 30 pun lo masih posesif sama dia, ya lo sebagai orang tua itu kayak gagal gitu menurut gue. Jadi the art of letting go, karena si anak itu akan lebih dewasa ketika lo sedikit demi sedikit bisa membuat dia semakin mandiri. Gue di sini benar-benar cuma mempersiapkan si fondasinya itulah. Jadi nanti ketika dia udah nggak ada di bawah kontrol gue lagi, misalnya dideketin sama cowok dan cowoknya itu kayaknya nggak respect sama perempuan gitu, dia kayak hati dia bilang ini kayaknya nggak deh, Bukan kayak, gue deh. iya, bokap gue aja nggak pernah giniin gue, ngapain cowok berani nurunin value gue seperti ini, kayak gitu misalnya. Jadi dan itu juga salah satunya kenapa gue benar-benar fokus banget sama hubungan gue sama Viola, istri gue gitu. Jadi apa yang gue lakuin ke Viola nanti anak gue akan ngelihat, karena anak gue cewek, dia akan ngelihat gitu ya, bokap gue ngelakuin itu ke ibu gue, berarti sebenarnya gue secara nilai mungkin bisa diperlakukan seperti itu juga. Kalau misalnya gue melayani dan mengangkat ibunya dia, terus dia juga mempunyai ekspektasi untuk terus diangkat oleh sang suami, oleh sang pacar. Jadi calon suaminya si anak gue ini nih, wah benchmarknya tinggi banget, karena cara gue patokannya itu benar-benar tinggi banget gitu. Bagus banget loh, keren, gue suka ya, jangan lupa ya. Siap ya? Tapi ini bener, Dia kayak agak nyesel gitu. Harusnya gue ngapain lo vlogging ini nanyain Daniel soal pernikahan sama ini. Kerjaan gue makin berat nih, gue harus ganti popok anak gue sekarang. Tapi ini penting banget loh, maksudnya ini bener-bener apa ya, insight yang bagus banget ya buat kita semua. Karena balik lagi yang gue tangkap nih ya, apa yang kita tanam ke anak kita ya itu nanti akan dia tuai gitu kan. Jadi gimana kita mau mengharapkan, pasti kan namanya orang tua mengharapkan anak gue harus dapet pasangan nanti yang sayang sama dia, yang care sama dia, yang baik sama dia. Tapi kalau kita sama pasangan kita aja nggak kayak gitu, masa kita mau ngarepin anak kita kayak gitu juga kan. Makanya jadilah orang tua yang terbaik untuk anak kita. Pokoknya apapun yang kita lakuin sekarang, anak kita akan kayak gitu, akan ngikut gitu. Kita cuma bisa bikin fondasinya aja. Terus sekarang lo udah nggak ini lagi, apa namanya, kan anak-anak udah pada gede nih. 8 tahun, yang paling gede 8 tahun. Yang paling kecil? 4 tahun. Oh, 4 tahun berarti masih ada yang Masih kecil 4 tahun, ya. masih kecil. Dan tadi kan lo sempat mention nih, lu 7 tahun, pas 7 tahun tuh berat tuh. Ini di YouTube-nya Daniel ya, nanti lo nonton nih. Kalian harus nonton di sana, di sambungannya nih. Gue balik nanya dia, kan tadi dia bilang kalau misalnya dia tuh 7 tahun. 7 tahun baru saat-saat terberat buat pernikahan kita. 7 tahun. Nah setelah 7 tahun bener-bener berubah gitu, jadinya nggak berat. Apa karena semenjak punya anak? Bukan. Gue awal married, begitu married, cuma setahun anak gue langsung lahir. Jadi kayak kita bersyukur di karunia gitu. Cepet. Nah si 7 tahun ini di pernikahan menurut gue itu adalah fondasi dari pernikahan tersebut. Makanya banyak orang kalau fondasinya udah salah itu kedepannya udah sulit banget. Dan banyak juga teman-teman kita yang di 7 tahun pertama itu memilih untuk cerai. Banyak banget. Kayak lu kalau misalnya siapa ya, kayak ada beberapa lah teman-teman yang mungkin nggak perlu sebutin namanya, tapi mereka nikah nggak nyampe 7 tahun udah cerai gitu. Atau lebih parah lagi, begitu udahnya 7 tahun pertama pasti bakal banyak ujian. Akhirnya mereka milih untuk mematikan perasaan mereka dan mulai nggak eksklusif, mulai pisah ranjang, mulai
having an affair gitu, maksudnya mulai affair. Nah 7 tahun itu fondasi yang benar-benar menentukan banget. Jadi gue bersyukur banget. Actually waktu 7 tahun pertama itu emang banyak sekali ujiannya, sampai di tahun ke-6 itu udah benar-benar istri gue ngeliat ke mata gue ngeliat ke mata dia, kita berdua sama-sama nangis. Yang tadi gue ceritain itu kan, dan habis itu gue udah mikir kalau misalnya dia kan dari Jerman, dia akan ngebawa 2 anak kita dan dia pulang ke Jerman gitu. Gue udah mikirnya ke situ, udah sampai separah itu gitu. Gue yang kayak, tapi ya itu akhirnya kita obrolin dan lain-lain. Nah, akhirnya kita pelukan dan akhirnya kita nangis sama-sama. Dan pelukan itu lama sambil sebukan itu gitu. Ada kepikiran gitu sempat lo tuh kayak mau udah pisah aja gitu? Lebih ke kayaknya guanya yang bakal diceraiin gitu. Okay. lebih ke situ ya gitu. Jadi bukan karena udah deh kita cerai aja gitu, tapi lebih kayak gue takut banget dicerain sama dia. Tapi at the same time, ketika gue lagi berantem sama dia, ego gue sebagai laki-laki itu sering banget tuh yang kayak keluar. Lu lihat aja ya, lu nggak akan bisa hidup tanpa gue. Iya kan, ego gitu, ego yang keluar. Itu bukan cinta, itu kayak itu pride gitu. Lihat aja lu nanti. Jadi rasain lo ya nanti gue akan menghukum lu dengan meninggalkan lu sama anak-anak. Coba lihat lu bisa nggak ngidupin itu. Aduh gila, itu benar-benar childish banget dan ego banget. Kalian pasti nggak pernah lah ngelewatin itu kecil. Enggak juga sih. Iya sih. Pastilah. Gue nggak tahu. Yang ngobrak banget dulu. Akhirnya dibangkitkan lagi pernikahannya. Makanya gue juga akhirnya setelah 7 tahun baru gue mulai terbuka nih soal pernikahan gue. Tadinya emang lo ini ya? Tadi gue nutup banget. Iya. Itu kehidupan pribadi gue gitu kan. Jangan disentuh kayak gitu. Tapi sekarang nih kayak karena ada gregetan aja ngelihat banyak teman-teman yang 7 tahun pisah dan lain-lain. Wah, boleh nih. Jadi dengan hati yang melayani sih. Kita pengennya gitu. Bukan hati yang Ya kan bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Apa yang udah kita pelajarin selama 7 tahun kita bisa share juga kayak gitu. Nggak ada salahnya ya, kita bukannya membuka aib keluarga kita, tapi ada manfaatnya di balik cerita kita gitu. Oke, makasih banyak deh. Thank you, thanks. The Sungkars ya? The Sungkars Family. The Sungkars Family. Oke. Nah, buat teman-teman nih mungkin di rumah lagi ada masalah atau apa ya. Ini insya Allah bisa menjadi inspirasi lagi, jadi semangat lagi. Bahwasannya ya semuanya pasti akan melewati masa-masa sulit dalam pernikahan, tapi well that's life. Tapi ya itulah art dalam pernikahan tuh itu. Jadi jalanin aja, disyukurin, nikmatin. Nanti pas kayak Daniel tadi ya gitu, ada satu waktu momen yang kita bakal dapet insya Allah titik di mana kita lebih bisa ikhlas. Aku setuju banget gitu, di saat kita nyerahin dan kita benar-benar pasrahin sama Allah gitu, kita pasti akan diatur hidupnya. Jadi ya udah santai aja, jadi benar-benar ikhlas, jalanin, syukurin, nikmatin aja pokoknya. Cintailah pasangan kita karena Allah. Tetap ya, itu slogan baru.